Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat, semangat tentunya setelah kita melewati peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kemarin. Semoga kondisi kita saat ini dalam situasi pandemik tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, apalagi setelah melewati atau memperingati hari kemerdekaan kemarin. Harusnya kita semakin semangat ya, karena ujian kita berbeda dengan pahlawan-pahlawan kita di mana mereka berperang melawan penjajah. Nah, sekarang kita melawan kondisi keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita duga sebelumnya, supaya kita bisa tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita memasuki tema 2. Temanya yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan sekarang kita sudah memasuki subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dan kita memasuki pembelajaran ke-1 dan ke-2 terlebih dahulu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang terakhir, mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, itu langsung saja sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yakni penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, maksudnya gangguan pernapasan apa ya? Kalian sudah tahu belum? Nah, jadi gangguan pernapasan itu suatu kondisi di mana tubuh kita tidak bisa mendapatkan oksigen. Jadi kan yang ketika bernafas, tubuh kita itu memerlukan oksigen. Nah, pada kondisi dengan gangguan pernapasan, itu tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen sebagaimana mestinya. Nah, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, faktor fisik biasanya. Nah, ini faktor fisik ini adanya gangguan pada organ pernapasan. Misalnya ya, salah satu contohnya bayi yang lahir prematur, atau kurangnya biasanya bayi itu dilahirkan di usia 9 bulan. Nah, misalkan ini bayinya lahir di usia 7 atau 8 bulan. Nah, pada usia segitu biasanya bayi itu belum siap dari organ-organ di dalam tubuhnya, salah satunya organ pernapasannya. Jadi belum matang gitu ya kalau buah. Nah, itu biasanya beresiko mengalami gangguan pernapasan. Oleh karena itu, biasanya bayi prematur itu akan dirawat terlebih dahulu di rumah sakit dengan berbagai penanganan yang terbaik dari tenaga ahlinya tentunya. Nah, yang kedua, faktor penyakit. Nah, contohnya misalnya ketika kita sedang sakit flu, atau ada yang juga yang menderita penyakit asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, contohnya saja flu ya. Rata-rata kita kan sudah pernah mengalami flu. Nah, ketika kita flu, bagaimana rasanya hidung kita, pernafasan kita? Nah, biasanya hidung kita akan tersumbat dengan cairan ini dari air ininya, dari ingusnya ya, dari cairan di hidung kita ketika flu. Nah, otomatis ketika kita menghirup udara itu akan terhalang kan ya, tersumbat oleh cairan flu kita. Nah, otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan terhambat dan kita agak sedikit engap atau sesak gitu ya. Nah, apalagi yang sakit asma, bronkitis dan sebagainya, tentunya itu harus mendapatkan penanganan yang lebih jauh lagi ya. Kalau kita dengan sakit flu, biasanya dengan istirahat yang cukup, itu biasanya sudah pulih kembali. Nah, yang selanjutnya faktor lingkungan. Ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Misalnya lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Kita tidak flu, kita juga tidak sakit apapun, tapi ketika kita menghirup napas kok sakit di tenggorokan, di dada gitu. Nah, itu biasanya karena kita menghirup udara yang kotor. Misalkan kalian lagi di jalan ya, di jalan raya, itu biasanya kan banyak kendaraan, asap knalpot dan sebagainya. Kalau kita menghirup udara-udara tersebut, rasanya kan agak sedikit sakit, sesak gitu ya di dada. Nah, itu merupakan faktor lingkungan, padahal tubuh kita sendiri sehat.
Nah, itu karena udaranya yang memang kotor, yang sedikit oksigen gitu. Bahkan di dalam asap kendaraan, asap pabrik dan sebagainya itu banyak kandungan-kandungan udara yang lain, misalnya karbon monoksida, karbon dioksida, dan tentunya itu berbahaya juga untuk tubuh. Nah, selanjutnya di buku kalian diminta untuk membuat bagan, menyajikan bagan, nih seperti ini. Ini contoh bagan yang dibuat dari poin-poin yang tadi ya, tentang faktor penyebab gangguan pernapasan. Misalnya di sini, penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia. Nah, faktornya ada apa saja? Kita bagi faktor penyakit, faktor fisik, faktor lingkungan. Nah, dari masing-masing ini ada bercabang lagi. Selanjutnya faktor penyakitnya apa? Nih, influenza, asma, bronkitis, dan selanjutnya. Lalu faktor fisik juga tuh cacat bawaan, kelainan. Lalu faktor lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok. Gini ya, jadi bagannya dibuat seperti ini. Contohnya nanti ada panah-panahnya ke sini, bagan-bagannya. Ini contoh dari ibu. Nanti untuk selanjutnya ada kalian tugasnya ya. Untuk yang ini ibu berikan contohnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menyajikan atau mencari informasi dari kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana. Nah, seperti materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan ya, yang sudah kita pelajari. Nah, coba di sini ada teks yang bisa kalian baca masing-masing. Sini ya, kalian bisa melihatnya di halaman 53 sampai 54. Kalau kalian sudah kelas 5, kalian bisa baca sendiri ya untuk teksnya. Nah, selanjutnya nanti kalian di sini buat pertanyaan dulu, lalu kalian jawab lagi sendiri gitu ya. Seperti materi-materi yang sebelumnya. Dari kata apa? Di sini contohnya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Silahkan kalian buat pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks yang tadi ya. Ada 5 kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, selanjutnya di sini penyakit asma. Nah, kalau tadi kita belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan, nah sekarang kita belajar lebih spesifik mengenai salah satu penyakit gangguan pernapasan, yaitu penyakit asma. Nih, pengertiannya, penyakit asma itu apa sih bagi yang belum tahu? Nah, penyakit asma ini merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Jadi, misalnya selang ya. Kalau kalian tekan selang, dia itu kan bagian dalamnya akan menyempit. Nah, perumpamaannya seperti itu. Jadi, mengapa ketika orang yang sakit asma itu nafasnya agak sesak? Karena memang dari saluran pernapasannya itu terjadi penyempitan. Nah, penyebabnya itu ada penyebabnya salah satunya nih diantaranya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, bagaimana supaya tidak kambuh? Tentunya penyebabnya atau pemicu alerginya ini yang harus dihindari. Nah, gejala awal orang yang memiliki penyakit asma, gejala awalnya pertama batuk, terutama pada malam atau dini hari. Ini biasanya karena udaranya dingin gitu ya, tadi jadi pemicunya. Lalu sesak napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. Jadi ada suara-suara kayak suara ngik-ngik gitu ya. Tapi beda sama ngorok. Kalau ngorok kan lebih kenceng ya. Kalau ini napasnya itu agak melengking sedikit gitu ya ketika bernafas. Lalu ada rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Ini untuk gejala awalnya masih ringan, dan sementara untuk gejala beratnya, yang pertama serangan batuk hebat. Jadi batuknya luar biasa gitu ya, bukan batuk ringan, terasa lebih berat. Lalu sesak napas yang berat, sesak napasnya juga berat, lebih berat dari yang tadi gejala awal ya. Lalu napas tersengal-sengal. Sianosis, yaitu kulitnya kebiruan, kayak lebam gitu ya, kebiruan di sekitar area mulutnya. Terus sulit tidur. Nah, makanya untuk yang
sesak nafas, bukan hanya asma sih ya, untuk yang mengalami sesak nafas itu biasanya tidurnya itu lebih nyaman dalam posisi duduk. Begitupun ketika kita flu, kadang kita ketika berbaring kan lebih sesak ya, makanya lebih nyaman untuk bersender atau duduk gitu. Lalu kesadarannya menurun. Nah, kita diskusikan bersama-sama saja ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang jawabannya ada dari penjelasan tadi sebelumnya. Kita jawab saja bersama-sama. Yang pertama, apa penyebab penyakit asma? Nah, alergi. Nah, alergi ini tadi ya bisa alerginya bisa karena debu, bulu, terus udara dingin. Tadi materi-materi yang tadi udah Ibu sampaikan gitu ya. Jadi ini ya pemicunya. Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Nih, saluran pernapasannya tersumbat, maksudnya bukan tersumbat tapi menyempit gitu ya. Jadi yang penyumbatnya itu bukan dari luar, tapi karena salurannya itu menyempit sehingga udara yang masuk itu agak tersumbat gitu. Nah, apa gejala awal penyakit asma? Batuk, sesak napas, napas berbunyi, berat di dada, dahak sulit keluar. Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nih ya, batuk hebat, sesak napas berat, napas tersenggal, sianosis atau kebiruan kulitnya, sulit tidur, kesadaran menurun. Yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Karena kalau dibiarkan dengan gejala yang berat, itu bisa menyebabkan hilang kesadaran bahkan meninggal. Nah, kalian tidak perlu khawatir ya kalau misalkan di antara kalian ada yang sakit asma atau temannya atau anggota keluarganya yang punya penyakit asma ini bukan penyakit yang menular gitu. Jadi kalau kita berinteraksi dengan teman, saudara yang punya penyakit asma, kalian tenang saja karena ini bukan penyakit yang menular ya. Nah, untuk ini juga kalian tidak usah khawatir, misalkan orang yang sakit asma nantinya hilang kesadaran, pingsan, terus meninggal. Alhamdulillah untuk sekarang ini penanganannya insya Allah sudah bagus ya, di tenaga medis, di rumah sakit, obat segala macam juga alhamdulillah sudah banyak penanganannya. Jadi asalkan ketika seseorang itu muncul gejalanya harus cepat-cepat diberikan penanganan yang tepat, karena di sini bukan hanya penyakit asma ya, penyakit apapun jika tidak ditangani dengan tepat, tidak ditangani dengan baik, tentu bisa berujung pada kematian. Nah, makanya kita bersyukur sekarang ini tenaga medis sudah banyak, profesional, lalu juga fasilitas kesehatan sudah bagus, obat-obatan juga sudah bagus. Insya Allah semuanya sudah terfasilitasi, tinggal kitanya juga menjaga kesehatan gitu ya. Selanjutnya, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nih, posisinya enak duduk katanya ya, karena kalau tertidur biasanya memang nafas itu lebih berat. Yang ketujuh, adakah anggota keluargamu atau orang di sekitarmu yang menderita asma? Jika ada, siapa namanya? Nah, di sini misalkan tidak ada. Kalau misalkan ada, boleh disebutkan ataupun tidak ya, karena ini sebetulnya berkaitan dengan privasi orang lain ya, ini hak pribadi orang lain sebetulnya. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa akan ada tugas tentang membuat bagan. Nah, di sini ada perintahnya di halaman 58, kalian juga bisa baca di buku kalian. Nah, kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, asma ya. Tadi, carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Nah, silakan tugasnya untuk membuat bagan saja ya, salah satu. Nah, contohnya ini penyakit organ pernapasan manusia, ini sudah Ibu berikan contohnya, silahkan kalian tinggal dilengkapi saja.
kalian bisa searching, cari ya di Google bronkitis gejalanya apa, influenza apa, dan seterusnya. Untuk asma ini sudah ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk yang tadi, yang tabel pertanyaan, apa, siapa, di mana, bagaimana, itu tugasnya silakan untuk latihan kalian masing-masing saja. Yang dikumpulkan yang terakhir saja yang tugas membuat bagan itu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.